Bismillah, Assalamualaikum, halo semuanya. Sebuah kisah terbaru dalam judul Terperangkap di Gua Lalai yang ditulis oleh Miasan. Langsung saja kita masuk ke ceritanya di YouTube channel Fakta Sejarah. Mari kita mulai hiburan misteri ini. Sari, kau di mana? Suara Ratih bergema ke dalam kegelapan, lalu kembali menghampirinya sebagai gema kosong yang menusuk gendang telinga. Gadis berusia 20 tahun itu meraba-raba dinding batu yang licin. Jari-jarinya gemetar mencari pegangan. Korek api menyala dengan cahaya kebiruan yang redup. Cahaya itu menari-nari di ujung jarinya, memperlihatkan lorong sempit dengan dinding berlumut hitam. Ini tidak mungkin, bisiknya, nafasnya memburu. Tadi mereka ada di sini. 3 jam sebelumnya, Ratih berjalan bersama 5 sahabatnya memasuki mulut Goa Lalai. Sari membawa obor bambu, Udin dan Bacok menggendong bakul anyaman, sementara Nia dan Tuti berbagi bekal nasi bungkus untuk perjalanan mencari akar bajakah, ramuan langka yang dipercaya bisa menyembuhkan demam berdarah yang melanda desa. Ratih, lihat, ada cahaya aneh dari lorong sebelah, seru Sari sambil menunjuk ke arah kanan. Seperti sinar bulan. Jangan Sari, kata Pak Haji, kita harus lurus terus, Ratih memperingatkan. Tapi rasa penasaran Sari terlalu besar. Gadis itu berlari mengikuti cahaya keperakan yang berpendar lembut dari celah dinding. Sebentar saja, mungkin ada jalan pintas. Sari, tunggu! Ratih mengejar, meninggalkan yang lain. Jangan pisah dari kelompok. Cahaya itu bergerak seperti menggoda, berbelok ke kiri, lalu ke kanan, hingga Ratih kehilangan jejak Sari. Suara langkah kaki sahabatnya menghilang di telan kesunyian goa. Sekarang, Ratih sendirian dalam kegelapan. Ratih merasakan dingin yang menusuk tulang, meski udara di luar goa tadi terasa panas dan lembab. Sari, Udin, kalian dengar aku tidak? Teriaknya lagi. Hanya bisikan angin yang menjawab. Angin yang mustahil ada di dalam goa tertutup ini. Korek api di tangannya hampir habis. Dengan hati-hati, Ratih menyalakan obor bambu kecil yang tersisa di kantung sarungnya. Api menyala, memberikan cahaya yang lebih terang. Suara tetesan air bergema dari belakang. Ratih menoleh, mengangkat obor tinggi-tinggi. Tak ada yang terlihat, tidak ada apa-apa. Siapa di sana? Panggilnya dengan suara bergetar. Tuk, tuk, tuk. Kali ini suara itu datang dari depan. Ratih berjalan perlahan. Setiap langkah bergema seperti dentuman gendang di ruang kosong. Lorong yang dilalui Ratih semakin sempit. Dinding batu kapur basah menutup dari kiri dan kanan, memaksanya membungkuk. Bau aneh mulai tercium, aroma campuran kemenyan tua dan sesuatu yang lebih menyengat. Astaga, Ratih menutupi hidung dengan lengan baju. Bau apa ini? Obor di tangannya berkedip-kedip, apinya mulai mengecil. Panik menyergap dadanya. Tap, tap, tap. Langkah kaki telanjang terdengar dari belakang, perlahan tapi pasti. Ratih berbalik cepat, obor terayun liar. Lorong terlihat kosong. Halo? Seru Ratih, suaranya terdengar bergetar. Sari, apakah itu kau? Tap, tap, tap. Lebih dekat, jantung Ratih berdebar kencang, hingga dia bisa mendengar detaknya sendiri. Siapapun kau, aku tidak takut, bentaknya, meski suaranya bergetar. Angin dingin tiba-tiba bertiup, hampir memadamkan obor. Ratih melindungi api dengan tangan, tapi hembusan itu datang lagi, lebih kencang, seperti seseorang menghembuskan nafas tepat di wajahnya. Ini tidak normal, gumam Ratih. Gua ini pasti ada yang tidak beres. Ratih memaksa diri terus berjalan. Lorong mulai melebar dan bau menyengat semakin kuat, seperti kemenyan yang dibakar bercampur dengan daging busuk. Obor menerangi sesuatu di ujung lorong. Bentuk gelap yang tidak beraturan. Apa itu? Ratih melangkah hati-hati. Saat mendekat, perutnya terasa mual.
Di sudut goa berserakan tulang-tulang manusia berbentuk tengkorak, tulang rusuk, tulang kaki yang masih melekat pada sisa-sisa kain sarung lusuh. Ya Tuhan, Ratih mundur, tapi kakinya tersandung batu. Tengkorak yang paling dekat dengannya memiliki rongga mata yang dalam dan gelap. Rahang terbuka lebar seolah berteriak dalam kesakitan. Apakah mereka adalah korban? Bisiknya pada diri sendiri. Orang-orang yang hilang di goa ini. Tetes dingin mengenai kepalanya. Ratih mengangkat tangan, meraba cairan kental dan lengket. Saat menurunkan tangan, telapaknya berlumuran cairan merah gelap. Darah? Ratih memandang ke atas dengan obor. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Langit-langit goa tampak normal, hanya batu dan stalaktit. Tapi tetesan merah terus berjatuhan. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Suara bisikan mulai terdengar lirih, seperti suara angin berbisik, tapi membentuk kata-kata dalam bahasa yang tidak Ratih pahami. Talasa, Talasa, Pamulang. Siapa yang bicara? Ratih berputar, mencari sumber suara. Mate, Mate, Rigoa. Bahasa Bugis kuno. Ratih mengenalinya dari dongeng nenek. Artinya mati, mati di goa. Obor di tangannya mulai padam. Api mengecil menjadi titik kecil berwarna biru. Tidak, tidak, tidak. Ratih mengayun-ayunkan obor, berharap api menyala lagi. Di ujung cahaya yang hampir mati, bayangan tinggi dan kurus bergerak cepat melintasi dinding, menghilang di balik kegelapan. Ada orang di sana, teriak Ratih. Tolong aku. Bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Sosok manusia yang sangat kurus, bergerak dengan cara yang tidak wajar, terlalu cepat, terlalu anggun untuk manusia biasa. Siapa kau? Tolong aku. Keluarkan aku dari sini. Sosok itu berhenti, perlahan menoleh ke arah Ratih. Api obor padam total. Kegelapan mutlak menyelimuti Ratih. Dia tidak bisa melihat tangannya sendiri meski diletakkan tepat di depan mata. Tidak, tidak, tidak. Ratih meraba-raba, mencari korek api di kantungnya. Suara tangisan bergema dari segala arah. Tangisan pria, wanita, anak-anak, seperti paduan lagu penderitaan. Ratih menemukan korek api terakhir. Tangannya gemetar saat menyalakannya. Cahaya kecil menyala dan tepat di depannya, berjarak 1 langkah, berdiri sosok wanita tua berambut putih panjang. Wajahnya penuh luka, mata merah menyala menatap Ratih dengan kebencian mendalam. Mulut sosok itu terbuka lebar. Jeritan memekakan telinga menggema di seluruh goa. Ratih terjatuh, korek api padam dan dia tenggelam kembali dalam kegelapan yang mencengkeram jiwa. Sari, tolong aku. Siapapun tolong aku. Isak Ratih dalam kegelapan. Suaranya bercampur dengan gema tangisan para arwah yang tidak pernah menemukan kedamaian. Ratih, nak. Suara ibunya bergema lembut dari ujung lorong. Ratih tersenyum dalam kegelapan. Air mata mengalir membasahi pipi. Sudah 12 jam dia terjebak dalam gua terkutuk ini, tanpa makan, tanpa minum, hanya berbekal harapan tipis untuk bertemu cahaya matahari lagi. Mak, tunggu aku. Ratih bangkit dengan goyah, meraba dinding licin untuk berpegangan. Tubuhnya gemetar hebat, bibir mulai pecah-pecah, tenggorokan terasa seperti dibakar. Suara ibunya semakin jauh, bercampur dengan bisikan-bisikan aneh yang terus mengikutinya sejak tadi malam. Kau dengar itu juga kan? Ratih berbicara pada kegelapan, seolah ada teman yang menemaninya. Otaknya mulai bermain-main, menciptakan kawan bicara untuk melawan kesendirian yang mencekik. Itu pasti Mama, beliau mencari aku. Tetes air jatuh di kepalanya. Ratih mengulurkan tangan, menampung cairan itu di telapak. Warnanya kehitaman, berbau amis seperti darah yang sudah mengering. Perutnya mual, tapi dahaga memaksanya menjilat sedikit. Pahit, gumamnya sambil meludah. Kenapa air di sini rasanya seperti obat?
Ratih teringat cerita Pak Haji tentang Gua Lalai. Konon, zaman penjajahan Belanda, gua ini digunakan sebagai tempat penyiksaan. Para pejuang yang tertangkap dibawa ke sini, disiksa sampai mati. Tubuh mereka dibuang ke jurang dalam yang tak berdasar. Arwah-arwah korban masih berkeliaran, bisik Pak Haji waktu itu dengan sorot mata ketakutan. Mereka mencari jiwa untuk menemani agar tidak sendirian lagi. Omong kosong. Ratih menepis ingatan itu. Aku harus fokus mencari jalan keluar. Namun kenangan itu terus berputar di kepalanya. Pak Haji bilang setiap orang yang tersesat di goa ini akan dijadikan bagian dari mereka, akan bergabung dengan sekumpulan arwah yang haus akan keadilan. Kretek, kretek, kretek. Suara rantai logam diseret di lantai batu bergema dari kejauhan. Ratih membeku, nafasnya tersangkut di tenggorokan. Ada orang lain di sini, bisiknya pada kegelapan. Kretek, kretek, kretek. Suara itu semakin mendekat, berirama seperti langkah kaki yang berat. Ratih mencoba menyalakan korek api, tapi tangannya gemetar hingga batang korek patah. Siapa di sana? Aku bukan musuh. Angin dingin menyapu wajahnya, membawa aroma kemenyan kuno, bercampur bau anyir darah segar. Perut Ratih bergejolak. Dia merangkak mencari dinding untuk bersandar. Kenapa bau ini terus mengikuti? Keluhnya, menutupi hidung dengan lengan baju yang sudah basah karena keringat dingin. Bayangan bergerak di hadapannya, meski tidak ada sumber cahaya, seperti asap hitam yang berputar-putar, membentuk siluet manusia, kemudian menghilang. Mataku mulai bermasalah. Ratih menggosok mata. Atau memang ada yang bergerak? Kretek, kretek, kretek. Suara rantai berhenti tepat di depannya. Ratih merasakan kehadiran seseorang. Nafas hangat menyapu wajahnya. Tapi saat mengulurkan tangan, tidak ada apa-apa. Tolong, ada yang bisa dengar aku? Teriakan Ratih bergema. Kembali padanya sebagai gema kosong yang menyakitkan. Dia bangkit, berjalan meraba dinding, mencari celah, pintu, atau lubang yang bisa membawanya keluar. Tiba-tiba saja ada tangan dingin menyentuh bahunya. Ratih melompat, berbalik cepat. Siapa itu? Keheningan mencekam. Tapi dia yakin merasakan sentuhan tangan manusia, dingin seperti es, dengan jari-jari yang panjang dan kurus. Sari, apakah itu kau? Harapnya bangkit. Syukurlah, kukira kalian hilang. Sentuhan itu datang lagi, kali ini di punggungnya. Tapi saat Ratih menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan pekat yang menganga seperti mulut raksasa. Tubuh Ratih bergetar hebat. Dia memeluk tubuhnya sendiri. Ini tidak normal. Ratih bergumam. Suaranya bergetar. Tidak ada angin di gua tertutup. Tidak ada orang tapi ada sentuhan. Dia mencoba berpikir logis, meski kepala mulai pusing karena dehidrasi. Mungkin halusinasi akibat kekurangan cairan dan makanan. Mungkin otaknya mulai bermain-main. Aku harus tetap waras. Harus. Tapi saat dia melangkah, suara langkah kaki lain mengikuti persis di belakangnya. Ratih berhenti. Suara itu ikut berhenti. Ratih melangkah lagi. Suara itu mengikuti dengan irama yang sama. Ada yang mengikuti aku, bisiknya. Jantung berdebar kencang. Ratih mempercepat langkah, meraba dinding untuk mencari jalan. Lorong mulai melebar dan dia merasakan ruang yang lebih lapang. Korek api terakhir dinyalakan dengan hati-hati. Cahaya redup memperlihatkan ruangan batu dengan langit-langit tinggi. Di tengah ruangan, berdiri tempat seperti batu berlumuran noda hitam yang mengering. Dinding dipenuhi ukiran-ukiran mengerikan. Gambar orang disiksa, dicambuk, dipotong-potong. Ya Tuhan, Ratih mundur. Ini tempat apa? Korek api padam sebelum dia sempat melihat lebih jelas. Tapi, bayangan ukiran-ukiran itu terus berputar di kepalanya. Adegan penyiksaan, pembunuhan, orang-orang berteriak dalam kesakitan. Ini pasti tempat ritual, gumamnya. Tempat mereka menyiksa para pejuang.
Ratih merangkak mencari sudut untuk berlindung. Tubuhnya sudah sangat lemah, kepalanya berputar, perutnya kram karena kosong terlalu lama. Aku harus istirahat, putusnya, meringkuk di sudut yang terasa paling aman. Tapi begitu dia memejamkan mata, bisikan-bisikan mulai terdengar. Suara pria berkata dalam bahasa Bugis kuno, "Mate ripakra sanganga, mate rigoa." Mati karena penyiksaan, mati di goa. Siapa yang bicara? Ratih membuka mata, menatap kegelapan. Talang puang, talang puang. Tolong Tuan, tolong Tuan. Suara itu bukan satu orang, tapi puluhan suara berbisik bersamaan. Tolong. Ratih merinding, bulu kuduknya berdiri. Kalian siapa? Kenapa terus mengganggu aku? Pakko kami, dengarkan kami. Bisikan-bisikan itu semakin keras, semakin banyak. Suara pria, wanita, anak-anak, semua berbicara bersamaan hingga Ratih tidak bisa membedakan kata-katanya. Diam kalian. Ratih menutup telinga dengan kedua tangan. Tiba-tiba suara berhenti. Keheningan menyelimuti ruangan. Ratih menurunkan tangannya perlahan, mendengarkan dengan seksama. Langkah kaki telanjang terdengar pelan, berjalan mengelilinginya. Tap, tap, tap. Seperti seseorang sedang mengitari tempatnya bersembunyi. Aku tahu kau di sana. Bisik Ratih dengan suara bergetar. Tunjukkan wujudmu. Langkah itu berhenti tepat di depannya. Ratih merasakan kehadiran seseorang yang sangat dekat. Nafasnya bisa dia rasakan di wajah. Siapa kau? Tanyanya lirih. Suara wanita tua menjawab dengan bisikan yang dingin. Kami yang mati tidak tenang. Kami yang mencari keadilan. Ratih melompat mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Jantungnya berdetak sangat kencang hingga terasa mau meledak. Kau hantu? Arwah? Kami korban kekejaman. Tubuh kami dibuang di jurang dalam. Jiwa kami terkurung di goa ini. Suara itu makin jelas, semakin nyata. Ratih yakin ada sosok wanita tua berdiri tepat di hadapannya meski tidak bisa melihat apa-apa. Aku bukan musuh kalian, aku hanya tersesat. Tidak ada yang tersesat di sini tanpa alasan. Kau dibawa untuk bergabung dengan kami. Angin kencang tiba-tiba bertiup, membawa aroma kemenyan dan darah yang menyengat. Ratih terbatuk-batuk, matanya berair. Aku tidak mau mati di sini, protesnya dengan suara serak. Keluargaku menunggu di rumah. Keluarga kami juga menunggu, tapi kami tidak pernah bisa pulang. Suara wanita itu berubah sedih, penuh penyesalan dan dendam yang mendalam. Bergabunglah dengan kami, rasakan penderitaan yang kami alami. Sampaikan pesan kami pada dunia. Pesan apa? Bahwa keadilan belum tegak, bahwa para penjahat belum dihukum, bahwa kami masih menunggu pembalasan. Ratih hanya menggeleng-gelengkan kepalanya dengan tubuh bergetar hebat. Ratih merasakan tangan dingin menyentuh pipinya, membelai lembut seperti sentuhan ibu, tapi sentuhan itu dingin seperti mayat, membuat seluruh tubuhnya menggigil. Jangan takut anak muda, kami akan menjagamu. Kami akan menjadi keluarga baru. Tidak, Ratih menggeleng keras. Aku mau pulang. Aku mau bertemu ibu. Ibumu tidak bisa menolongmu di sini. Hanya kami yang bisa menemanimu. Tangan dingin itu mulai mencengkeram pipinya dengan kuat, hingga Ratih merasakan sakit yang menusuk. Lepaskan aku! Ratih meronta, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman yang semakin kuat, tapi tangannya hanya menggenggam udara kosong. Bergabunglah dengan kami, bisik suara wanita itu. Rasakan kebebasan dari penderitaan dunia. Tidak, aku masih muda. Aku masih ingin hidup. Hidup di duniamu penuh kekejaman. Lebih baik bersama kami dalam kedamaian abadi. Cengkeraman di pipinya semakin kuat hingga Ratih merasa tulang rahangnya akan patah.
Dia berteriak sekuat tenaga. Suaranya bergema memenuhi ruangan batu. Tiba-tiba cengkeraman itu hilang. Ratih terjatuh, nafasnya tersengal-sengal. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Mereka masih di sini, bisiknya pada diri sendiri. Aku bisa merasakan kehadiran mereka. Dia meringkuk lebih dalam, memeluk lutut, berharap pagi segera datang, meski tidak tahu pagi atau malam di dalam gua yang gelap gulita ini. "Mama, tolong aku," lirihnya sebelum mata tertutup karena kelelahan. Di sudut ruangan, bayangan-bayangan berkumpul, memandangnya dengan mata kosong, menunggu saat yang tepat untuk menjadikan Ratih bagian dari mereka selamanya. Bisikan terakhir terdengar sebelum Ratih tertidur. "Selamat datang di rumah kami, anak muda. Besok kau akan memahami penderitaan kami." Air, aku butuh air. Ratih terbangun dengan lidah kering seperti amplas. Bibir pecah-pecah, sudut mulutnya berdarah. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin membasahi baju yang sudah lusuh dan robek di beberapa bagian. Mata cekung menatap kegelapan, mencari genangan air yang kemarin sempat ditemukannya. Dengan merangkak, dia bergerak meraba lantai batu yang dingin. "Harus ada air di sini," gumamnya dengan suara serak. "Gua selalu punya rembesan air." Jari-jarinya menyentuh sesuatu yang basah dan dingin. Ratih mengangkat tangan, mencium aroma anyir yang menyengat. Darah, bisiknya ngeri. "Ini darah segar." "Bukan darahmu, tapi darah kami." Suara lelaki tua muncul tepat di sampingnya. Ratih melompat, jantungnya berdebar kencang. Kau siapa? Dari mana kau tahu aku di sini?" "Kami selalu tahu. Kami melihat segala sesuatu di gua ini." Ratih merasakan kehadiran sosok lelaki yang sangat dekat. Nafasnya bau busuk, seperti mayat yang sudah membusuk berhari-hari. "Minumlah," bisik lelaki itu. "Darah kami akan memberikanmu kekuatan untuk bergabung bersama kami." "Tidak," Ratih mundur, mengusap tangannya ke baju dengan panik. "Aku tidak akan minum darah." Tawa serak bergema di ruangan, suara yang menyayat dan mengganggu pendengaran. "Kau pikir masih ada pilihan? Sudah 2 hari kau di sini, tubuhmu sudah mulai menyerah." Ratih menyentuh perutnya yang cekung. Tulang rusuk terasa menonjol di bawah kulit. Kepalanya berputar. Penglihatannya mulai kabur meski di dalam kegelapan. "Sari!" teriak Ratih tiba-tiba. "Sari, kau di mana? Kita harus keluar dari sini." Suara gadis muda menjawab dari kejauhan. "Ratih, kenapa kau meninggalkan kami?" Mata Ratih berbinar. Dia bangkit dengan sisa tenaga yang ada. Sari, benarkah itu kau? Di mana kalian?" "Kami di sini menunggu kau bergabung." Ratih berlari dengan tertatih ke arah suara, merapat dinding untuk mencari sahabatnya, tapi tangannya hanya menyentuh batu dingin dan lembab. "Sari, jawab aku, di mana kalian semua?" "Kami sudah mati, Ratih. Sekarang giliranmu." Suara Sari berubah menjadi bisikan mengerikan. Suara yang bukan lagi milik sahabatnya. Ratih berhenti, tubuhnya bergetar. "Tidak, Sari tidak akan bicara seperti itu. Kalian bukan teman-temanku." "Kami adalah teman barumu, teman yang akan setia selamanya." Puluhan suara mulai berbisik bersamaan, mengelilinginya dari segala arah. Suara pria, wanita, anak-anak, semua bercampur menjadi alunan yang memekakan telinga. "Bergabunglah dengan kami. Rasakan penderitaan kami. Mati bersama kami. Jangan tinggalkan kami sendiri." Ratih menutup telinga dengan kedua tangan, bergerak sekuat tenaga. "Diam, kalian semua diam!" Suara berhenti mendadak. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan. Ratih menurunkan tangannya, nafasnya tersengal-sengal. "Kenapa kalian tidak mau membiarkan aku pergi?" tanyanya lirih. "Aku tidak berbuat salah pada kalian." "Tidak ada yang boleh pergi dari sini," jawab suara wanita tua yang sudah dikenalnya. "Gua ini adalah penjara jiwa. Sekali masuk tidak akan pernah keluar." "Tapi aku masih ingin hidup." "Tidak lama lagi." Angin kencang tiba-tiba bertiup,
membawa aroma kemenyan dan darah segar yang menyengat. Ratih terbatuk-batuk, matanya berair. Di tengah hembusan angin, dia melihat bayangan-bayangan bergerak. Sosok-sosok pucat dengan mata kosong. Luka-luka menganga di tubuh mereka, berjalan mendekat dengan langkah gontai. Kalian benar-benar hantu, bisik Ratih dengan suara bergetar. Kami korban kekejaman. Kami yang disiksa hingga mati di tempat ini. Sosok lelaki tua muncul paling depan. Tubuhnya kurus kering dengan bekas cambukan di seluruh punggung. Matanya cekung, rahangnya ompong. Lihat kami anak muda. Lihat penderitaan yang kami alami selama puluhan tahun. Ratih tidak bisa mengalihkan pandangan. Sosok-sosok itu semakin jelas, semakin nyata. Wanita dengan rambut putih acak-acakan, luka bakar di wajahnya. Anak lelaki dengan tali di lehernya, lidahnya menjulur keluar. Kalian? Ratih menggeleng-gelengkan kepala. Kalian tidak nyata. Ini halusinasi karena aku kekurangan makan dan minum. Halusinasi? Lelaki tua itu tertawa. Rasakan ini. Tangan dingin mencengkram lengan Ratih dengan kuat. Kuku-kuku panjang menancap ke kulitnya. Ratih berteriak kesakitan. Darah segar mengalir dari bekas cakaran. Ini nyata. Sakit ini nyata. Sekarang kau percaya? Bisik wanita tua dengan senyum mengerikan. Kami bukan hayalan. Kami arwah yang terkurung di sini, menunggu keadilan. Ratih meronta, berusaha melepaskan cengkraman di tangannya. Tapi semakin dia meronta, semakin kuat cengkraman itu. Lepaskan aku. Aku bukan musuh kalian. Kau adalah bagian dari rencana kami, ujar sosok anak lelaki dengan suara serak. Melalui tubuhmu nanti, kami akan menyampaikan pesan pada dunia luar. Pesan apa? Bahwa keadilan belum ditegakkan, teriak mereka bersamaan. Bahwa para penjahat belum dihukum, bahwa kami masih menunggu pembalasan. Suara teriakan puluhan arwah bergema memenuhi goa, membuat telinga Ratih sakit dan kepalanya berputar. Aku tidak tahu apa-apa tentang masa lalu kalian. Ratih berteriak balik dengan suara yang terdengar bergetar. Aku hanya gadis desa yang tersesat. Tidak ada yang tersesat tanpa alasan, bisik wanita tua. Kau dipilih untuk menjadi corong kami. Cengkraman di lengannya semakin kuat hingga Ratih merasa tulangnya akan patah. Dia menangis kesakitan. Air mata bercampur dengan darah dari luka di wajahnya. Tolong lepaskan aku. Bergabunglah dengan kami secara sukarela dan rasa sakit akan segera hilang. Ratih menggeleng keras. Tidak, aku mau pulang. Aku mau bertemu orang tuaku. Keluargamu tidak bisa menolongmu di sini. Tapi aku masih ingat mereka. Aku masih ingat wajah mama yang selalu tersenyum saat aku pulang dari ladang. Suara Ratih bergetar. Mata terpejam membayangkan wajah ibunya yang lembut. Mama selalu masak sayur asam kesukaanku setiap aku pulang terlambat. Bapak selalu menunggu di teras sambil menganyam bakul. Lupakan mereka, bisik sosok wanita tua. Kami adalah keluarga barumu sekarang. Tidak. Ratih membuka mata, menatap arwah-arwah di hadapannya dengan tatapan penuh tekad. Kalian bukan keluargaku. Kalian hantu yang ingin menyeret aku ke neraka. Amarah menyala di mata kosong para arwah. Angin kencang bertiup lebih kuat, membawa debu dan serpihan batu. Kalau begitu kau akan merasakan penderitaan yang sama dengan kami. Sosok lelaki tua mencengkram leher Ratih dengan kedua tangannya. Jari-jari dingin seperti es menjepit tenggorokan Ratih, membuat Ratih sulit bernafas. Rasakan bagaimana kami dicekik hingga mati. Ratih meraih tangan yang mencekiknya, tapi tangannya hanya menggenggam udara kosong. Padahal cengkraman di lehernya terasa sangat nyata dan menyakitkan. Lepaskan. Ratih berusaha bicara dengan suara parau. Penglihatannya mulai gelap. Paru-parunya seperti terbakar karena kekurangan oksigen. Dalam kesadarannya yang semakin memudar, dia mendengar bisikan-bisikan. Serahkan tubuhmu pada kami. Biarkan kami hidup melalui dirimu. Jadi bagian dari keluarga kami selamanya. Tidak. Ratih berusaha melawan dengan sisa tenaga terakhir. Tiba-tiba saja cengkraman di lehernya hilang. Ratih terjatuh, tersengal-sengal, dan bergegas menghirup udara sebanyak-banyaknya dengan rakus.
"Kenapa kalian berhenti?" tanya Ratih dengan suara serak. "Karena kami mau kau menyerah dengan kesadaranmu sendiri," jawab wanita tua. "Paksaan tidak akan memberikan kepuasan bagi kami." Ratih merangkak mundur hingga punggungnya menyentuh dinding batu. Tubuhnya bergetar hebat, mata menatap sosok-sosok pucat yang mengelilinginya. "Aku tidak akan menyerah," bisiknya lemah. "Selama masih ada nafas, aku akan terus melawan." Para arwah tertawa serentak, suara yang menusuk pendengaran. "Kita lihat sampai kapan semangatmu bertahan, anak muda." Satu persatu sosok itu menghilang, meninggalkan Ratih sendirian dalam kegelapan pekat. Tapi dia tahu mereka masih di sana, menunggu, mengawasi, menanti saat keputusasaannya mencapai puncak. Ratih memeluk lututnya, menunduk dalam-dalam. "Mama, tolong doakan aku, Mak," lirihnya. "Aku takut tidak bisa pulang lagi." Di sudut goa, bayangan-bayangan berkumpul kembali, memandangnya dengan mata penuh dendam, menunggu momen ketika jiwa Ratih akan benar-benar menyerah dan bergabung dengan mereka untuk selamanya. "Pak Haji, ada orang di sini!" Suara Ahmad bergema di mulut goa. Tangannya menunjuk ke kolam air hitam yang tergenang di ruang paling dalam. Pak Haji Mahmud berlari. Obor bambunya berkedip-kedip di tangan. "Ya Allah, itu Ratih." Pak Haji berlutut di tepi kolam, menatap tubuh kurus yang mengapung terlungkup. "Ahmad, cepat panggil yang lain, bawa tandu." "Baik, Pak Haji." Ahmad berlari terbirit-birit keluar goa. Pak Haji dengan hati-hati membalikkan tubuh Ratih. Wajah yang dilihatnya membuat dia tersentak dan beringsut mundur. "Astagfirullah, ini masih Ratih yang kemarin itu kan?" Kulit Ratih pucat seperti mayat, pipi cekung hingga tulang rahang menonjol tajam. Mata terbuka, kosong menatap langit-langit goa. Ratih tidak berkedip sedikit pun, bibirnya terlihat pecah-pecah dengan sudut mulut berdarah kering. "Ratih, Nak, Pak Haji di sini, Nak," bisik Pak Haji sambil menepuk pipi gadis itu pelan. "Kau selamat sekarang." Mata Ratih bergerak lambat, fokus pada wajah Pak Haji. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. "Jangan bicara dulu, Nak, kau sudah aman." Tiba-tiba Ratih tersenyum, senyuman yang membuat bulu kuduk Pak Haji berdiri. Senyuman tanpa jiwa, seperti boneka yang rusak. "Mereka sudah menunggu lama," bisik Ratih dengan suara yang tidak seperti suaranya dulu, lebih dalam, lebih serak. "Kawan-kawan baru sudah datang menjemput." Pak Haji mengerutkan kening. "Kawan yang mana, Nak? Di sini tidak ada siapa-siapa." Ratih tertawa pelan, suara yang membuat menggigil siapa saja yang mendengar. Matanya melirik ke sudut goa yang gelap, seolah melihat sesuatu yang tidak tampak di netra Pak Haji. "Mereka bilang Pak Haji tidak bisa melihat, hanya aku yang bisa." Suara langkah kaki berlarian mendekat. Ahmad datang bersama 5 lelaki desa, membawa tandu anyaman bambu. "Bagaimana keadaannya Pak Haji?" tanya Uspan, tukang kayu desa. "Hidup, tapi..." Pak Haji menggeleng. "Ada yang tidak beres dengan anak ini." Mereka mengangkat tubuh Ratih ke tandu. Begitu disentuh, tubuhnya terasa ringan sekali, seperti tulang belulang yang dibalut kulit tipis. "Ya ampun, beratnya seperti anak umur 5 tahun, gumam Ruslan sambil mengangkat ujung tandu. "Padahal baru 3 hari hilang kan ya?" Ratih terbaring diam, mata terbuka menatap atap goa. Sesekali bibirnya bergerak, berbisik sesuatu yang tidak jelas. "Apa yang dia bilang?" tanya Ahmad mendekatkan telinga. "Jangan dengarkan," cegah Pak Haji cepat. "Ayo kita bawa dia pulang dulu." Perjalanan goa terasa menyeramkan. Ratih terus berbisik dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, bahasa kuno yang terdengar seperti mantra. "Pak Haji," panggil Usman dengan suara bergetar. "Lihat tangannya." Usman menunjuk ke arah tangan kiri Ratih. Semua mata tertuju pada tangan kiri Ratih. Kuku-kuku Ratih berdarah, ujungnya patah-patah, bekas cakaran memanjang di lengan hingga ke bahu. "Seperti orang yang mengais-ngais tanah dengan kuku," bisik Ahmad bergidik. "Atau mencakar dinding batu," tambah Ruslan.
Mereka terdiam, mempercepat langkah menuju cahaya terang di mulut goa. "Rati anakku!" Siti Aminah berlari dari rumah begitu melihat iring-iringan pembawa tandu. Wajahnya pucat melihat kondisi putrinya. "Ya Allah, kenapa kurus sekali Rati? Mama di sini sayang." Ratih menoleh ke arah suara ibunya. Mata kosong itu menatap wajah Siti Aminah tanpa ekspresi, seperti melihat orang asing. "Siapa?" tanya Ratih dengan suara datar. Siti Aminah terpaku. "Ratih, ini Mama nak, Mama kandungmu." "Mama," Ratih mengerutkan kening, seolah mencoba mengingat. "Mama sudah mati. Mereka bilang Mama sudah mati." "Tidak sayang, Mama masih hidup. Mama di sini. Kamu mau makan sayur asem?" Siti Aminah meraih tangan putrinya, akan tetapi Ratih menarik tangannya dengan cepat. "Jangan sentuh," bentak Ratih. "Mereka tidak suka disentuh orang hidup." Pak Haji dan para lelaki saling bertukar pandang dengan raut wajah cemas. Mereka memindahkan Ratih ke tempat tidur di kamar belakang. "Panggil Puang Lolo," bisik Pak Haji pada Ahmad. "Kita butuh orang pintar untuk melihat anak ini." Siti Aminah duduk di tepi tempat tidur, memandang putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Ratih, ceritakan pada Mama apa yang terjadi di goa itu." Ratih menatap langit-langit kayu. Terlihat senyum tipis di bibirnya. "Goa itu rumah untuk kami semua." "Kami? Siapa kami?" "Aku dan kawan-kawan. 5 sahabatku sudah lebih dulu bergabung." Darah Siti Aminah seolah membeku mendengar penuturan putrinya. "Sari dan yang lain, mereka di mana?" "Mereka di rumah, menunggu aku pulang." Ratih tertawa pelan. "Namun aku sudah pulang ke sini dulu." "Ratih, kau di rumah sekarang nak, rumah Mama dan bapakmu." Ratih menggeleng. "Ini bukan rumahku. Rumahku di sana, dalam, gelap, dingin, dan tenang." Siti Aminah tidak sanggup menahan tangis. Putrinya bicara seperti orang yang sudah tidak waras. Puang Lolo tiba sore hari, membawa tas kulit berisi ramuan dan jimat. Orang pintar tua itu menatap Ratih lama sekali. Wajah keriputnya penuh kekhawatiran. "Puang, bagaimana keadaan anakku?" tanya Siti Aminah dengan cemas. "Tubuhnya di sini, tapi jiwanya..." Puang Lolo menggeleng. "Sebagian masih di gua itu jiwanya." "Maksud Puang?" "Dia sudah bersentuhan dengan penghuni goa, arwah-arwah yang terkurung di sana." Puang Lolo mengeluarkan minyak wangi dan kemenyan dari tasnya. "Ratih, nak, Puang mau tanya sesuatu." Ratih menoleh. Mata kosongnya menatap orang tua pintar itu. "Siapa yang bicara dengan kau di goa?" "Kakek tua dengan bekas cambukan di punggung, nenek dengan rambut putih panjang, anak lelaki dengan tali di leher." Ratih menjawab dengan nada datar. "Mereka cerita banyak hal." "Apa yang mereka ceritakan, nak?" "Bagaimana mereka disiksa, bagaimana mereka dibunuh, bagaimana mereka menunggu keadilan." Mata Ratih berkilat. "Mereka bilang aku harus menyampaikan pesan." Puang Lolo menelan ludah dengan susah payah. "Pesan apa?" "Para penjahat belum dihukum." Tiba-tiba Ratih berteriak dengan suara yang tidak seperti suaranya. Suara lelaki tua yang penuh amarah. "Keadilan belum ditegakkan." Siti Aminah mundur ketakutan. Suara yang keluar dari mulut putrinya bukanlah suara Ratih. "Ya Tuhan, apa yang terjadi?" Puang Lolo segera membakar kemenyan, mengucapkan doa-doa dalam bahasa Bugis kuno. "Pergi kalian, jangan ganggu anak ini." Ratih tertawa. Tawa lelaki tua yang serak dan mengerikan. "Kami tidak akan pergi. Anak ini sudah menjadi bagian dari kami. Ratih masih hidup. Dia punya hak untuk kembali pada keluarganya," kata Puang Lolo. "Keluarga?" Ratih atau arwah yang menguasainya tertawa lebih keras. "Kami adalah keluarganya sekarang, selamanya." Tiba-tiba tubuh Ratih kejang-kejang hebat. Matanya memutih, mulut berbusa. Puang Lolo segera menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. "Bantu pegang dia, bantu aku pegang dia," teriak Puang Lolo pada Siti Aminah. "Baik Puang."
Kejang berlangsung beberapa menit. Kemudian Ratih terdiam. Nafasnya tersengal-sengal. Setelahnya mata kembali normal. "Mama," bisik Ratih lemah dengan suara aslinya. "Mama, aku takut." Siti Aminah memeluk putrinya erat. "Mama di sini sayang, kau sudah aman." "Mereka masih mengikuti aku, Mama. Aku masih bisa melihat mereka di sudut ruangan." Siti Aminah menoleh ke sudut yang ditunjuk Ratih. Tidak ada apa-apa di sana, hanya bayangan gelap dari cahaya pelita. "Tidak ada siapa-siapa sayang." "Ada, Mama. 5 sahabatku berdiri di sana. Mereka tersenyum padaku." Air mata Siti Aminah mengalir deras. Putrinya benar-benar sudah berubah. 3 bulan berlalu, kondisi Ratih tidak kunjung membaik. Tubuhnya semakin kurus, rambut terus rontok hingga botak di beberapa bagian. Yang paling menakutkan, dia sering bicara sendiri dengan seseorang yang tidak terlihat. "Iya, aku tahu, sebentar lagi," bisik Ratih pada sudut kamar yang gelap. "Dengan siapa kau bicara, Nak?" tanya Siti Aminah yang sedang menyuapi bubur. "Teman-teman sudah tidak sabar, Mak. Mereka bilang sudah waktunya aku pulang." "Pulang kemana, Nak? Ini rumahmu." Ratih menggeleng. "Ini bukan rumahku. Rumahku di dalam yang gelap, di kedalaman bumi." Siti Aminah tidak sanggup lagi mendengar. Dia keluar kamar, menangis di teras depan. Pak Mahmud, ayah Ratih, duduk di sampingnya. "Kita harus pasrah, Mina. Anak kita sudah berubah. Tapi dia masih putri kita, Pak. Yang di dalam sana bukan lagi Ratih." Pak Mahmud menatap pintu kamar dengan sedih. Yang pulang hanya jasadnya saja. Di dalam kamar, Ratih tersenyum menatap cermin kecil di dinding. Di bantulan cermin, 5 sosok berdiri di belakangnya. Sari, Udin, Pacok, Nia, dan Tuti. Sahabat-sahabatnya yang hilang di goa. "Kalian sudah datang?" bisik Ratih senang. "Aku rindu kalian." Sari yang di cermin mengangguk, bibirnya bergerak tanpa suara. "Kami menunggu kau bergabung, Ratih." "Iya, sebentar lagi," jawab Ratih. "Sebentar lagi kita akan bersama selamanya." Di luar, tetangga yang lewat kadang mendengar Ratih berbicara dengan suara yang berbeda-beda. Terkadang suara anak perempuan, lelaki tua, atau wanita parubaya. Seolah ada beberapa orang di dalam kamar itu. Tapi ketika mereka mengintip, hanya ada Ratih seorang diri. Tersenyum pada bayangan di cermin yang tidak bisa mereka lihat. "Kawan-kawan sudah datang," bisiknya dengan suara yang bukan lagi miliknya. "Saatnya pulang ke rumah yang sesungguhnya." Malam itu untuk pertama kalinya setelah 3 bulan, Ratih tertidur dengan nyenyak. Senyum damai di wajahnya yang kurus. Di cermin, 5 bayangan sahabatnya ikut tersenyum. Menunggu dengan sabar hingga jiwa Ratih benar-benar lepas dari dunia ini dan bergabung dengan mereka di kegelapan abadi Kuala Lai. Siti Aminah yang melihat putrinya tertidur lelap merasa lega. Tidak tahu bahwa ini adalah tidur terakhir sebelum Ratih benar-benar pulang ke tempat yang dia sebut rumah sejati, Tama. Demikianlah sebuah kisah dalam judul Terperangkap di Kuala Lai yang ditulis oleh Miasan. Terima kasih untuk penulisnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak hingga selesai. Saya pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada intonasi yang kurang pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih.